Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk lagi pertemuan berikutnya dalam materi konstitusi. Ya, kalau kita dengar kata konstitusi ini berarti di Fakultas Hukum bahasanya konstitusi. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari berarti undang-undang. Konstitusi itu adalah tidak lain adalah sebagai undang-undang, dan undang-undang adalah konstitusi. Ya, konstitusi ini merupakan salah satu syarat dari sendi-sendi berdirinya suatu negara. Ya, mustahil suatu negara itu dapat berdiri tanpa adanya konstitusi. Ya, makanya Indonesia dasar negara dan dasar hukumnya selalu ada. Itu selalu utama. Kemerdekaan Indonesia adalah dasar negara dan dasar hukumnya, undang-undang dasar. Ya, kita hukum kita, undang-undang kita turunan dari undang-undang dasar. Ya, makanya kalau kalian lihat undang-undang itu ada namanya di depan konsideran. Konsideran itu berarti di bawah tulisan undang-undang. Ya, Republik Indonesia, undang-undang nomor sekian 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 tentang sekian sekian sekian, perubahan tentang sekian sekian tentang sekian-sekian, menimbang, memperhatikan, kan? Itu ada tuh, selalu di semua undang-undang itu selalu ada. Ya, nanti teknisnya gimana membuat itu, nanti ada mata kuliah khusus namanya ilmu perundang-undangan, atau ada juga seharusnya ada lagi mata kuliah turunannya itu teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dulu saya kuliah dapat mata kuliah itu. Dapat mata kuliah ilmu perundang-undangan, dapat teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan ada teknik penyusunan akta. Jadi betul-betul mengerti untuk pembuatan. Itu enggak program kekhususan. Itu mata kuliah umum dulu kami dapatnya. Ya, jadi bukan karena saya masuk perdata dapat pembuatan akta, malah di jurusan perdata hari itu saya tidak ada membahas akta. Dulu mata kuliah kekhususannya pasar modal, haki, dan arbitrase. Itu 3 program kekhususan dulu waktu saya kuliah. Karena pada saat itu memang itulah yang populer. Kalau sekarang di WISU saya lihat pasar modal udah diganti dengan hukum investasi. Ya, makanya selalu kalau fakultas hukum itu mengikuti perkembangan zaman. Ya, makanya saya selalu bilang hukum itu, ya, kalian masuk fakultas hukumnya harus orang-orang yang cerdas. Kenapa? Mungkin sekarang penyebutannya A, ya, kalian berkecimpung di dunia hukum 5-10 tahun, mungkin penyebutannya bisa berbeda, tapi intinya sama, artinya sama. Ya, makanya saya selalu ingatkan kalian, update terus undang-undang itu, lihat aja di internet. Kalau bisa di download masih cukup memori laptop kalian atau HP kalian, silahkan download dan baca-baca. Supaya jika saat ada perubahan, kalian nanti turun ke lapangan pekerjaan kalian di bidang hukum, kalian nggak buta. Nanti udah kerja kalian di bidang hukum, baru nih mulai mencari undang-undangnya. Ini undang-undang dasarnya apa ya? Ini undang-undang dasarnya apa? Undang-undang terusannya apa? Ya, jadi orang hukum itu saya selalu bilang bukan mempelajari undang-undang yang berlaku sekarang. Ya, kalau kalian mempelajari undang-undang yang berlaku sekarang, itu kalian sama dengan mahasiswa lain. Ya, mahasiswa ekonomi, ada undang-undang investasi, ada undang-undang pasar modal. Mereka membicarakan, membahas ya undang-undang yang berlaku saat sekarang di dunia investasi, dunia pasar modal. Enggak. Tapi kalau kita membahas investasi, ya kita membahas undang-undang yang pernah berlaku di dunia investasi. Itu bedanya. Jadi dari akar ya kita pelajari. Ya, itu nanti kalian yang duduk apa? Saya selalu bilang kan, generasi muda pasti cita-cita pas kemana-mana nanti ada di hakim, di jaksa. Kalian harus memang betul-betul ngerti. Mesti orang-orang yang cerdas yang duduk-duduk di situ. Ya. Hakim itu mesti orang-orang yang cerdas. Saya udah pernah contohkan kalian kasus teror bom Bali 1. Ya. Kejadian 2005, terdakwa didudukkan 2006, dihadapkan
Hakim harus memutuskan, ya. Nggak bisa nih dituntut dengan undang-undang terorisme karena perbuatan udah ada duluan daripada undang-undang. Maka harus pandai merangkai bagaimana dia tetap dianggap terorisme tapi menggunakan KUH pidana. Jadi saat itu dituntut, saya bilang, tentang pasal kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana. Sama kan dengan terorisme. Nah, itu ya. Saya mempelajari ini juga dari hakim waktu sidang Bom Bali 1. Saya tonton videonya, gimana analisa hakim itu. Memang kalau dilihat terus, orang-orang ini memang yang cerdas-cerdas. Ya. Dilihat, ya, kalau kita mau melihat, ya mohon maaf ya, netralnya, betul-betul netralnya seorang hakim itu terhadap kasus-kasus yang tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak tertentu. Kejahatan keamanan negara, narkoba, ya, perdagangan orang, yang seperti itu. Baru nampak betul-betul. Jadi kalau kayak yang saya nggak bilang hakim-hakim lain juga nggak kompeten atau apa ya. Tapi dengan saya pernah juga ceritakan kasus kopi sianida, kita jadi kok bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan hakim pada saat persidangan itu, ya kan? Sampai Presiden Jokowi, Bapak Jokowi minta, ayo ajukan aja kepada saya kalau mau dibuka lagi kasusnya, biar saya tinggal tanda tangan, kan? Berarti kan kalau seorang presiden pun sudah bilang gitu, berarti ada yang perlu diperhatikan lagi. Enggak. Memang itu kewenangan hakim, bebas. Hakim itu bebas melakukan apapun. Makanya kalau memang yang mau jadi hakim itu memang harus orang-orang yang hatinya bersih. Enggak ada di situ mikirkan cari uang. Ya, ingat, jadi hakim itu bukan cari uang, tapi pengabdian. Ya, kalau kalian cerita jadi hakim, jadi jaksa cari uang, nggak usah. Kalian bakal jadi penjahat di situ nanti. Ya, mafia kasus apa segala macam. Hati-hati. Oke, kalau yang memang mau masuk hakim, luruskan dulu hati kalian. Mau ujian hakim, luruskan dulu hati kalian betul-betul. Kalau kalian merasa udah yakin, ya. Ingat, hakim bukan nyari kekayaan. Saya lupa tuh nama hakimnya. Ya. Udah hakim lama, 30 tahunan, pulang pergi naik angkot. Bukan merendah. Rumahnya pun nggak mewah. Ya, ada itu video-videonya viral. Kenapa? Karena memang dia cuma mengambil apa yang menjadi haknya, ya. Bedakan ya. Saya nggak tahu sekarang berapa ya. Kalau jaksa itu yang saya tahu ya, saya nggak berani bilang nggak saya tahu ya. Jaksa 2009, kawan saya saat lulus itu CPNS-nya gajinya 3,5 juta. Karena lulus kan selalu saya bilang CPNS dulu, 2 tahun pendidikan baru PNS. Ya, jadi kalau kalian ujian PNS itu, lulus kalian ujian, itu namanya kalian CPNS. Jadi CPNS itu bukan orang yang mendaftar PNS, bukan, salah. Itu namanya pendaftar. Ya, CPNS itu orang yang sudah lulus CAT, yang tes komputer. Itu baru udah bukan tes komputer aja, tes komputer, tes wawancara, semua udah apa? Itu keluar SK-nya, SK CPNS. Jadi CPNS itu ada SK-nya. Ya, bukan jadi orang apa, itu pun bisa digadai karena itu udah diangkat sebagai ASN, pegawai negara. Nah, bisa digadai itu, malah nanti bank nawar-nawari. Lebih bagus seperti itu. Kalian mau cari uang, mau beli mobil, gadai SK, ya kan? Nanti bayarnya gaji kalian yang dipotong. Ya, secara wajar.
Setiap bulannya misalnya berapa? 500.000 misalnya, dipotong 500.000 setiap bulan. Atau 1 juta setiap bulan, yang dipotong 1 juta setiap bulan. Daripada kalian menjadi penjahat berjas. Enak kok apa? Nggak usah terlalu diikuti gaya hidup para hakim, para jaksa. Ya mungkin mereka udah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun yang gajinya mungkin udah setara 50 juta setiap bulan. Tunjangan sekali kasusnya mungkin udah bisa 10 sampai 15 juta. Atau mungkin 25 juta. Memang seperti itu, ya. Jaksa itu 3,5 juta tahun 2009, ya, 3,5 juta tahun 2009 itu satu kasus yang ditangani 5 juta. Jadi jaksa itu banyak uangnya di kasus. Makanya kalau ada istri-istri yang suaminya jaksa, kalau dia ngasih kalian slip gaji, kasih full, kalian jangan senang. Kalian ditokohi karena uang selain gajinya lebih besar. Saya berani jamin itu, ya. Bayangkan satu kasus 5 juta, kalau 1 bulan dia nangani 10 kasus 50 juta. Kadang yang perempuan ini kan, istri-istri ini dikasih, ya istriku nih gaji abang sebulan nih dari surat negara 5 juta untuk kamu semua, kamu yang mengendalikan. Oh, senang kali istrinya. Nggak tahu dia yang di belakangnya lebih banyak. Sama kayak polisi gitu. Polisi gaji pokoknya sekian. Kan ada tunjangan profesinya, tunjangan jabatannya. Ya. Apa dia? Kakor Lantas kah? Kapolda kah? Kapolsek? Itu nggak dibayar. Kalau nggak dibayar ngapain dia duduk? Bagus dia jadi polisi biasa aja di jalanan. Ya kan? Nah, logikanya itu. Kadang orang yang nggak tahu senang, yang perempuan nggak tahu dia senang, dia dapat, suamiku baik, dikasih semua gaji sama aku, dia cuman sehari-hari dari saya aja, cuman itu pun kadang dia nolak. Nolak karena duit dia di kantong banyak, duit dia di ATM banyak, lebih banyak. Ya. Gaji jaksa hakim itu kecil, oh saya bilang. Yang gaji pokoknya ya, gaji yang SK presiden, ya, yang ditandatangan presiden, itu kecil. Tapi tunjangannya per setiap kasus, per setiap dia menghadiri sidang. Bayangkan, bukan 5 juta satu kasus sampai selesai, sampai putusan, bukan. Tapi setiap dia sidang. Makanya kadang hakim itu suka sidangnya diperlambat-lambat. Ya kan? Logikanya masuk kan? Ya, makanya sampai Presiden Jokowi, kasus-kasus di Indonesia yang tidak terlalu rumit 6 bulan harus putus. Yang rumit paling lama 1 tahun, nggak ada lagi yang 2 tahun. Kenapa? Karena Presiden Jokowi mau menghemat anggaran negara. Itu kan pakai uang negara juga keluarnya, cuman nggak pakai SK presiden. Memang ya, makanya makmur hakim-hakim itu, jaksa-jaksa itu panitera. Wih, panitera nggak banyak cakap, di sidang nggak banyak cakap, tapi duitnya banyak. Hati-hati. Ya, panitera lah yang di sidang paling sedikit bicara, bahkan mungkin nggak ada sama sekali bicaranya. Ya, yang bicara jaksa, hakim, pengacara, sama saksi-saksi, sama terdakwa atau pelapor. Ya, panitera nggak pernah bicara, kecuali diminta pendapat oleh hakim. Ya, enak. Nah, jadi panitera pun bisa kalian. Cuman ya kerjaannya, panitera itu bisa dibilang sekretarisnya hakim. Jadi sebelum hakim membuat putusan, ya kita sudah mengetiknya, bilang ke hakim kayak gini, Pak Hakim,
Harus orang yang cerdas juga yang duduk. Makanya orang-orang yang duduk di meja persidangan tuh orang-orang yang cerdas. Ya, nggak bisa orang-orang yang sembarangan. Cerdasnya bukan paham undang-undang, enggak, tapi paham menganalisa. Kita ilmu sosial, kita harus menganalisa. Kalau ilmu IPA aktif, ya, kayak di pertanian atau apa, itu ilmu pasti. Ya. Satu pertanyaan jawabannya tetap satu, nggak bisa jawabannya 2, 3. Tapi kita satu pertanyaan jawabannya bisa 2, 3, 5, 10. Ya. Dari sisi mana kita menjawabnya? Ya. Ya, dari tahun 1813 pun sudah ditetapkan bahwa konstitusi itu harus tertulis. Ya. Harus tertulis supaya apa? Supaya ada patokan terhadap masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Ya. Kalau di negara kita ada yang tidak tertulis, ada hukum adat. Ya, kalau kalian yang punya marga itu pasti ada aturan tersendiri di kelompok adat kalian. Bukan di nasional. Ya, ada yang boleh dan tidak boleh di kelompok adat kalian. Ya, itu berlaku bagi kalian kalau kalian berada di adat atau kalian berada di luar tapi mencemarkan nama baik adat. Itu berlaku hukum adat. Ya. Ingat yang kasus baru-baru ini yang masalah pemindahan ibu kota, kan heboh karena salah cakap sikit jadi kena tuntut, kena lapor polisi. Jangan, ya, kita Indonesia, dunia sudah mengakui banyak suku, banyak adat di Indonesia, nggak pernah ada pergesekan suku. Jangan dibuat-buat karena kepentingan politik dan segala macam. Ya, saya sangat nggak suka itu. Saya jelas kalau ditanya orang di apapun di Facebook pun saya tulis jelas. Saya sangat benci orang yang menyangkut pautkan apapun dengan suku adat di daerah manapun Indonesia. Karena semuanya tetap Indonesia. Kita mau bahas warna kulit, bisa tersinggung orang Papua, orang Kalimantan dalam. Jangan. Ya. Kita mau membahas masalah pendidikan. Nanti dibaliknya. Itu karena kalian tinggal di kota. Coba kita tes setahun. Kalian tinggal di tempat kami tinggal di tempat kalian. Bisa nggak kalian hidup? Apa yang kalian jawab? Hah? Makanya konstitusi di sini harus tertulis untuk membuat batasan-batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh. Ya. Apa yang dibenarkan dan tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kita lihat pendapat Profesor Mahfud MD bahwa keberadaan konstitusi pada awal pertumbuhan bangsa modern tidak terlepas dari pengakuan adanya paham demokrasi. Ya, jadi konstitusi itu tidak terlepas dari apa yang ada sebagai permintaan dari masyarakat. Ya, masyarakat tinggal. Saya sudah sampai pada minggu lalu bahwa undang-undang itu ada setelah adanya keadaan, ya, peristiwa tertentu. Nggak pernah Indonesia membuat undang-undang itu hayalan. Hayalan misalnya, mungkin 5 tahun lagi akan ada
eh, tindakan misalnya jual beli organ, maka diatur sekarang, nggak boleh. Ya, ada dulu. Karena kalau sempat tidak dibuat seperti itu, dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan itu pasti akan banyak mengeluarkan biaya negara. Banyak membuat membuang-buang biaya negara, sehingga biaya-biaya itu nantinya juga akan merugikan negara. Makanya ada dulu perbuatan, baru buat peraturan. Kalian nanti yang ingin bercita-cita di bidang hukum, hakim apa segala macam, lihat, ya, pastikan dulu perbuatannya dengan undang-undangnya. Kalau undang-undangnya misalnya baru direvisi, ya, ada undang-undang terbaru, ternyata perbuatannya sebelum direvisi, maka yang kita gunakan undang-undang yang lama, bukan yang baru. Ya. Karena dalam pasal 1 KUH pidana bahwa undang-undang itu tidak boleh berlaku surut. Tidak boleh. Istilahnya kalau dibilang haram kalau berlaku surut. Kalian pastikan itu dulu. Ya, kalau kalian juga menjadi hakim atau jaksa, pastikan bahwa terdakwa yang duduk di depan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan emosional dengan kalian. Kalau ada, kalian mundur. Kalian yang mundur. Karena kalian yang hakim yang bisa ditukar, terdakwa yang nggak mungkin ditukar. Ya. Baik kalian posisinya sebagai hakim ketua, hakim anggota, kalian mundur. Bilang sama ketua pengadilan, saya nggak bisa melanjutkan kasus nomor sekian karena terdakwa masih tetangga dekat saya. Selesai. Itu di ACC. Jangan hanya kejar uangnya aja. Ya. Harus profesional, kalian harus profesional. Ya, saya mohon maaf juga yang baru-baru ini, ya, yang hakim ad hoc, mohon maaf. Ya, mendaftar hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu bukan hakim PNS. Ya. Jadi kita sebagai praktisi hukum, orang hukum, udah berapa tahun jadi pengacara segala macam, bisa daftar hakim ad hoc. Tapi dengan syarat, kan selalu saya bilang, nggak boleh terlibat dalam partai politik atau kelompok apapun. Tapi sayangnya Bapak itu terdaftar di Nasdem kalau nggak salah saya. Maka fit and proper testnya dibatalkan, dia disuruh keluar. Ya, harus seperti itu. Kalau kalian udah jadi PNS, jangan pernah sekali-sekali kalian menyentuh ranah politik. Ya. Saya bilang ini, memang seperti itu, nggak boleh, kalian nggak boleh. Bahkan biasanya, ya saya nggak tahu pasti ya, biasanya kalian dan keluarga garis lurus kalian itu nggak boleh terlibat politik praktis, hilang haknya. Kalian boleh tes, ada keluarga kalian yang polisi? Kalau ada, kalian cek, bentar lagi pemilu, keluar nggak surat undangan memilih? Saya jamin nggak, karena abang ipar saya polisi. Nggak keluar surat apanya, yang keluar cuman punya istrinya. Karena memang hilang haknya. Dia harus berlaku netral. Ya, PNS ini harus berlaku netral. Kalau dia sudah tidak berlaku netral, maka melanggar konstitusi. Daripada melanggar konstitusi, bagus mundur. Ya, gentleman mundur. Seperti apa? Contohnya lagi, saya bukan membanggakan ya, Pak AHY mau jadi penerus bapaknya di partai, dia mundur jadi tentara. Itu pilihan hidup. Memang seperti itu harusnya. Ya, saya bukan membanggakan, tapi itulah prosedur. Kalau kita ingin melangkah
ke suatu keadaan yang bertolak belakang dengan pekerjaan kita sebelumnya, mundur daripada membuat malu institusi. Lebih bagus daripada kita dipecat, lebih bagus mundur, lebih terhormat, ya kan? Dapat penghargaan mundur daripada kita main dua, kita masih aktif tapi mengurus partai bapak, itu bisa kena pecat. Dua-dua anak Pak SBY itu mundur kan. Ya. Konstitusi di dunia ini merupakan buatan manusia, ya, pasti buatan manusia, dibuat oleh DPR dan disetujui oleh presiden, ya, pasti dilaksanakan oleh manusia, ya. Jadi kemungkinan adanya kesalahan itu pasti, karena nggak ada manusia yang sempurna. Makanya dikasih judicial review. Apa itu? Seperti ini contohnya, KUH Pidana Indonesia, KUHP nasional. Ya, ini disahkan tahun semalam. Ya, diberlakukan 3 tahun yang akan datang, 2026. Supaya apa? Bukan kalian disuruh menunggu undang-undang itu, bukan. Kalian baca tuh undang-undang, mana tahu ada kesalahan ketik, kesalahan kata, kesalahan penyebutan segala macam, sampaikan secara bagus-bagus ke alamat yang ada di undang-undang itu. Karena itu KUHP, jadi seluruh masyarakat Indonesia dibenarkan memberikan pendapat. Pendapat, ya, bukan menjatuhkan. Ya. Contohnya seperti apa? Mana pendapat dan mana menjatuhkan? Kalau menjatuhkan kalian pasti sudah tahu, itu menyalahkan segala macam. Ya. Kalau pendapat itu, kalau memang itu salah, jangan kita judge dia salah, tapi bilang, Pak, pasal sekian ayat sekian, saya rasa lebih bagus seperti ini, atau saya rasa itu tidak kompeten di masyarakat kita. Biar mereka yang menilai, kita jangan menghakimi, kita memberikan masukan, di mereka yang menilai. Ya. Yang kedua itu adalah model penyusunan konstitusi. Ya, ini karena di seluruh dunia banyak menganut sistem demokrasi konstitusional. Ya. Banyak menganut demokrasi konstitusional sehingga konstitusi merupakan hal utama dalam penyelenggaraan negara. Ya. Apapun perbuatan kita itu selalu dikaitkan dengan undang-undang, dengan konstitusi. Contoh apa? Ini kalian sebagai mahasiswa, ada undang-undangnya. Ya. Undang-undang sebagai mahasiswa dan pelajar. Saya sebagai dosen, ada undang-undangnya. Undang-undang guru dan dosen. Di situ ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar mahasiswa. Ada hak dan kewajiban saya sebagai dosen di undang-undang dosen. Jadi segala aspek kehidupan kalian sudah ada. Apalagi contohnya, buang sampah, ada perdanya. Ya. Bahkan hal kecil aja yang selama ini kita anggap biasa, itu ternyata ada diatur. Buang sampah di paret atau selukan, itu ada.
Sekarang kalau dulu ya, mohon maaf ya, saya bukan diskriminasi. Saudara-saudara kita orang etnis Tionghoa selalu tuh kalau sore nyapu buang ke paret. Ya. Karena saya sering tuh lewat di komplek mereka, itu buangnya memang ke paret. Kalau dulu mereka, sekarang kita udah ikut-ikutan. Ya. Bahkan plastik pun dibuang ke parit. Saya udah pernah bilang, kalian boleh cek di mana parit yang daerah rumah kalian ya, atau sekitar yang daerah perumahan, mana parit yang dari tempat kalian itu misalnya kecil, semakin lama makin membesar. Seharusnya konsep parit seperti itu, supaya tidak terjadi banjir. Ya, kalau depan rumah kita kecil, makin lama makin besar sampai ke sungai. Ya kan? Itu tidak akan banjir kalau seperti itu konsepnya. Tapi yang ada, ini daerah saya ya, saya nggak berani bilang daerah lain. Di Jalan Amaliun itu parit besar. Ismailiyah besar. Dari Amaliun masuk Ismailiyah besar. Makin ke ujung sampai Sutrisno itu mengecil deh. Jadi parit segini. Ya, yang tinggal komat pasti tahu. Kalian boleh cek. Yang Ismailiyah kalau kita belok kiri, ini pertama kali belok kiri itu masih besar. Di sini dia ngecil. Makanya di Amaliun pun simpang Ismailiyah itu selalu banjir. Kenapa? Nggak bisa lagi nampung yang kecil di sana. Makanya sekarang banyak perombakan parit. Jadi kalau di Jakarta dibilang sumur resapan, nggak usah penting, nggak pala penting kali sumur resapan itu. Kalau saya bilang, bukan saya anti program atau apa, bukan. Ya buat aja paritnya seperti itu, mulai dari kecil ke besar sampai dia ke sungai. Nggak akan banjir kecuali sungai meluap. Tapi mungkin sekarang akan sedikit banjir juga. Kenapa? Karena banyak bangun rumah di bantaran sungai. Ya, saya nggak ngerti juga yang saudara-saudara kita bangun rumah di bantaran sungai itu. Kenapa? Dia bangun rumah di situ nggak pakai surat, nggak pakai izin, nggak pakai apa-apa. Saat banjir dia ngeluh sama pemerintah, dia ngeluh sama wali kota. Kok ngeluh? Kalian memang tinggal di daerah sungai. Istilahnya kalian numpang di rumah sungai. Ya, saat keluarga sungai kembali semua, ya rumahnya kan penuh. Kalian dong yang harus minggir. Ya kan? Air kan nggak akan berkurang kalau kita tidak musim kemarau yang panjang. Air akan terus bertambah. Kalau enggak, Tirta Nadi itu nggak akan jalan terus. Kalau nggak ada air tanah yang dihisapnya. Jadi kalau dari undang-undang ini kita lihat dari kebijakan ekonomi, bahwa kebijakan ekonomi yang diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apa inti di Undang-Undang Dasar? Untuk menjaga kemakmuran masyarakat Indonesia. Jadi kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah tidak boleh menyulitkan masyarakat. Ya, harus memperingan masyarakat. Ya, bukan juga dikasih, mohon maaf, bukan saya anti juga, janji-janji yang nggak masuk akal. Ya, mohon maaf yang masalah BBM gratis, bahkan sudah dibahas di podcastnya Deddy Corbuzier, cawapresnya sendiri yang bilang maksudnya tidak seperti itu.
Berarti itu pernyataan tidak benar, kata Dedi. Iya, bukan seperti itu. Berarti memang dia mengakui bahwa itu pernyataan tidak benar. Kalian boleh cek di podcastnya. Memang ada. Nah, mungkin kalau memang digratiskan BBM, itu 1 bulan pengeluaran negara 2,2 kuadriliun. Bukan triliun, kuadriliun. Kalian cek berapa kuadriliun itu nolnya. Kalau nggak capek kalian ngeceknya. Ya, bukan 100 triliun, bukan 10 triliun. Makanya kalau yang kita nanti menjadi pejabat-pejabat, jangan menghalalkan segala cara untuk menggapai hati masyarakat. Ya. Sampaikan yang masuk akal. Saya bicara dari bidang hukumnya. Karena gagasan-gagasan demokrasi juga sudah ada diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya. Apa yang tidak ada? Masalah politik ada, kebebasan bicara di depan umum dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Pak, tapi sekarang bicara bisa ditangkap. Kalian bicara boleh, tapi jangan menghakimi orang. Kalau kalian menghakimi orang, itu kalian udah masuk ranah pidana. Ya. Kalian boleh menyatakan pendapat, jangan sebut orangnya. Kalau kalian sebut orangnya ngelihat video kalian, nggak senang, lapor polisi, besok polisi datang ke rumah kalian, jemput kalian. Ya, itu pasti. Karena sekarang sangat hati-hati kita dibuat dengan undang-undang ITE itu. Ya. Kalau dulu pada masa pemerintahan Bapak SBY yang masih jauh-jauh ya, SBY pun masih udah adanya, udah musim sekolah. Ya. Dulu saya, mohon maaf, menghina-hina Bapak SBY di Facebook, nggak apa-apa. Bahkan orang Demokrat bilang, terima kasih Pak, masukannya nanti kami sampaikan ke DPP. Padahal saya menghina, menyebut nama Bapak itu, Pak SBY. Nggak pernah, mudah-mudahan nggak pernah saya didatangi polisi, dipanggil polisi. Kalau sekarang udah ada undang-undang ITE, kita harus hati-hati. Kita mau nyindir pemerintah, silakan. Sindir pemerintah setajam-tajamnya, jangan sebut orangnya, jangan sebut departemennya, jangan sebut kementeriannya. Ya. Makanya aman itu yang orang-orang stand up itu yang ada menyindir-nyindir Bapak Mentan, tapi nggak apa-apa kan? Kenapa? Karena nggak nyebut orangnya. Ya, itulah orang-orang komika itu memang orang-orang pintar. Yang ketiga ada penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi itu yang pertama penafsiran secara tekstual. Apa itu penafsiran ini dilakukan secara teksnya, ya, pasal per pasal, ayat per ayatnya itu harus kita pahami, baru kita bisa tafsirkan atau kita bisa terangkan. Ya, kalau semester 1 ini kalian masih yang umum-umum, nanti mulai semester 2 masuk ada mata kuliah hukum pidana, hukum perdata, dan segala macamnya. Nanti di semester 3 masih ada lagi yang hukum pemerintahan daerah. Semester 5 ya, hukum pemerintahan daerah, undang-undangnya udah khusus. Kalau ini masih pakai undang-undang umum semua. Ya. Nanti semester 5 tuh hukum pemerintahan daerah, kalau nggak ada perubahan masih saya juga memegang. Semester 2 nanti saya hukum internasional. Yang kedua penafsiran struktural.
Jadi kalau tekstual itu dari teksnya, dari isinya, struktural ini lebih dilihat dari penafsiran secara bentuknya. Ya, bentuk undang-undang itu. Makanya harus, kalau kita melihat suatu undang-undang, itu pasti dibilang undang-undang ini terdiri dari sekian pasal, sekian ayat, dan sekian angkanya. Itu supaya apa? Supaya memahami. Ya, sama kayak hari itu, kalau kami dulu kuliah, yang dosen-dosen saya ya, ada Artu Pak Sueb Suparno di Pancabudi. Itu dia KUH Perdata itu hafal luar kepala titik komanya. Kalian boleh cek gimana bentuknya KUH Perdata itu. Itu pasalnya 1000, kalau nggak salah saya 1900 sekian. Dia hafal titik komanya. Itulah dibilang BW berjalan. Itu yang dibilang BW berjalan. Kalau orang dulu seperti itu, saat titik komanya itu dia hafal. Gimana letaknya, apa gimana semuanya. Yang terakhir ada penafsiran doktrinal. Jadi penafsiran ini lebih kepada penafsiran-penafsiran secara doktrin. Ya, apa doktrin itu? Itu pendapat-pendapat sarjana pada masa lalu yang memang diakui secara ilmu hukum. Gimana mengetahuinya? Kalau di dalam setiap buku ilmu hukum itu ada nama-nama mereka. Ya, seperti contoh Immanuel Kant. Jadi kalau dalam ilmu negara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, itu nanti ada Immanuel Kant, ya Busroh, ya Mahfud MD, itu pasti ada. Karena Mahfud MD ini, kita bukan cerita Mahfud MD sebagai cawapres, tapi Mahfud MD ini sebagai pakar hukum tata negara. Beda ya. Kalau Mahfud MD yang di buku-buku hukum itu banyak namanya nanti itu sebagai pakar hukum tata negara, bukan cawapres. Jadi kalau doktrinal ini lebih kepada doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat sarjana masa lalu yang memang diakui, atau mungkin juga jurisprudensi atau pendapat hakim yang selalu digunakan. Ya. Ada ini misalnya pendapat hakim yang belum ada di undang-undang. Ya, kadang ada tuh hakim selalu seperti itu. Makanya saya selalu bilang hakim itu orang pintar. Dia bisa bikin putusan hakim tapi tidak dengan pasal undang-undang, tapi dengan kepatutan dalam masyarakat. Bisa dihukum terdakwanya. Ya. Jika putusannya ini dipakai oleh hakim lain di sidang yang sama, nah itu baru namanya jadi jurisprudensi. Ya, keputusan hukum yang dipakai berulang, berarti dibenarkan secara hukumnya. Ya, inilah pertemuan kita dari segi materi untuk hari ini. Kita lanjut di presentasi